Apakah kalian takut dengan kematian? Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu kematian itu nanti akan datang pada setiap kita. Bayangkan dahsyatnya sakratul maut. Rambut kita ditarik, kuku-kuku kita ditarik, sakit rasanya. Bayangkan nyawa kita tercabut, terwujud kaku. Dan bayangkan terwujud kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan, ketika itu kita bisa melihat siapa yang menangisi kita, siapa sahabat yang hendak zahir kita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, dan kita dimandikan. Bayangkan itulah diri kita yang sedang dimandikan. Air berguyur tubuh kita yang selama ini kita bisa. Kita menyaksikan siapa yang memandikan jasad kita. Ya Allah. Kemudian kita dikafani, kemudian kita disolati, kemudian kita digotong di bawah kuburan. Rasul menjelaskan, yang di bawah itu adalah mayat yang soleh. Maka mayat yang soleh itu akan berkata, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkannya kecuali malaikat dan hewan-hewan. Manusia dan jin tidak bisa mendengarkannya. Rasul memberitahu kepada kita, mayat yang soleh itu akan berkata, asrini ila baiti, ya Allah, percepatlah-Mu ya Allah, percepatlah-Mu ya Allah, rumahku ya Allah. Dia sudah melihat surga Allah karena kesolehannya selama di dunia. Subhanallah. Tapi sebaliknya, ketika mayat itu mayat yang banyak maksiat, mayat yang selama di dunia suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, penipu, koruptor, ya Allah, maka mayat itu akan berkata, ainal yahud, mau dibawa kemana aku ini? Berhenti, berhenti. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkannya. Ibunya tidak bisa mendengarkannya, ayahnya tidak bisa menolongnya, teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa, dan terus dibawa ke kuburan. Saudara, kita semua akan masuk ke dalam galian lubang tanah 2 meter. Ketika itu kita bisa melihat yang terakhir kali siapa yang mengubur kita, siapa yang menutupi tubuh kita dengan tanah. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita. Tapi begitu kita selesai dikubur, orang yang kita cintai, orang yang dulu selalu bersama kita, orang yang dulu selalu menemani kita, semuanya pulang. Semuanya pulang meninggalkan kita sendirian dikubur. Saat itu kita merasakan kesedihan, takut, gelisah, tapi kita tidak bisa pulang meninggal. Kita tidak bisa pulang mengikuti mereka. Kita hanya bisa mendengar langkah kaki mereka saat mereka pulang meninggalkan kita sendirian di kubur. Astagfirullah. Di dalam kubur, darah, daging, tulang-tulang hancur, gelap, sempit, rumah ular, rumah tanpa alas, rumah kesendirian, tempat kita ditanyai perbuatan dosa. Itulah kubur. Saat itu tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada
Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah, hari ini kita bersyukur, hari ini kita masih hidup, kita belum mati. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah memberi kesempatan untuk kita bertobat. Allah memberi waktu untuk kita beribadah. Inilah saatnya kita bertobat. Inilah saatnya kita berhenti melakukan kemaksiatan. Inilah saatnya kita berhenti melakukan kezaliman. Inilah saatnya kita berbuat baik untuk negeri tercinta ini. Dan semoga Allah memberikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya. Moga-moga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga keterangan kita mengingatkan kita tentang kematian. Semua kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta